ajaran thariqah, ajaran tasawuf sering disebut dengan sufi. Sufi. Dari mana asal sufi ini? Kata sufi ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari as-sof. Sof itu barisan. Wa ja'a rabbuka wal malaikatu soffan soffan. Kenapa dikatakan sof? Karena kaum sufi itu di barisan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat ini ditentang oleh Ibnu Taimiyah Al-Harari. Dia mengatakan kalau asalnya as-sof maka bukan sufi tapi sofiyu. Ada yang mengatakan sufah. Sufah itu jadi di depan rumahnya Rasulullah dulu itu ada tempat pendopo lah. Kalau sekarang orang bilangnya pendopo. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang angel. Angel kan susah ya? Untuk orang-orang yang susah. Jadi orang-orang yang nggak punya rumah, yang nggak punya tempat, nyantren di depan rumahnya baginda Rasulullah. Maka dikenal dengan ahlu suffah. Tapi pendapat ini pun ditentang oleh Ibnu Taimiyah karena kalau suffah bukan sufi tapi sufi. Sufi nggak pakai panjang, kalau sufi panjang. Sufiyu. Ibnu Taimiyah bukan menentang sufi. Beliau bahkan seorang sufi, pendukung sufi. Ada dua kata yang diterima oleh Ibnu Taimiyah. Nanti bisa dilihat dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Jadi inilah rahasia guru agung. Banyak rahasia ketika Abah menamakan saya Al-Wahabi. Itu ramai juga itu. Bahkan saya pernah batal diundang gara-gara nama Al-Wahabi. Satu diundang batal, tapi datang undangan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amplop tahun kemarin aja belum kebuka. Dapat kalau dibuka lebih banyak orang penasaran. Ini orang Wahabi tapi demen thariqah. Rahasia yang pertama, ketika Abah memberikan saya percis ketika di Masjid Pondok Indah. Saya ingin menambahkan nama daripada Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahab dengan alif lam dan ya nisbah. Alif lam di awalnya, ya nisbah di belakangnya. Jadi Al-Wahabi. Al-Wahabi. Sebulan kemudian saya ditelepon diminta mengajar di Stai Al-Islam di Jati Asih ya? Jati Warna itu. Bekasi. Di Jati Warna saya ngajar di sana. Ketika saya masuk, yang lakinya jenggotnya cuma 3, celananya cingkrang, yang perempuannya pakai cadar. Jadi saya nggak menikmati kecantikan mereka. Beda ketika di UIN. Angel itu. Saya pakai batik. Celana saya di bawah, celana saya sampai mata kaki. Ya biasa saya ngajar di sana. Habis sholat, kaki saya dikejar-kejar. Kan begitu kalau mereka sholat. Sampai ngangkang sih bikin pak. Saya depetin ngangkang sebelah saya sholat itu. Tapi diterima. Sampai terjadi, sekarang sudah nggak ngajar lagi di sana.
Dan sekarang Masya Allah, ketika saya akan menyelesaikan disertasi saya fokus kepada pemikiran daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa dia? Muridnya Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Tokoh daripada orang-orang Wahabi. Kalau kita orang Thariqah, tokohnya adalah Syekh Abdul Qadir Kalau orang-orang fikih, tokohnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Romli. Kalau orang-orang akidah, tokohnya Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau orang uka-uka, tokohnya Wahyu Al-Ameli. Angel teman. Serius-serius banget enak ya, santai aja ya. Dan tokoh Wahabi, dua tokoh ini ternyata Ibnu Taimiyah 623 kalau nggak salah, dan Ibnul Qayyim yang wafatnya 650-an. Dua tokoh ini. Jadi setiap hari saya sarapan dengan mereka lah, bersentuhan dengan mereka. Masya Allah, tidurnya sama mereka saya. Masya Allah. Takdir. Ternyata Ibnu Taimiyah itu bukan pembenci sufi. Ibnul Qayyim bukan pemerang daripada sufi. Bahkan dalam tulisannya Ibnul Qayyim sering beliau mengutip Junaid Maka baik lagi makna sufinya Ibnul Taimiyah adalah suf. Suf itu bulu domba. Bulu domba. Kalau bahasa kerennya wool. Tapi bukan wool kayak sekarang. Kenapa bisa dikatakan? Ada namanya Abdul Wahid, muridnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau itu mengambil hidup zuhud, hidup sederhana. Kemana-mana beliau selalu memakai kulit domba. Tapi bukan wool, wool kan mahal ya. Mahal, angel beliau, angel tenan. Ini kasar dia. Jadi kalau keringat baunya nggak enak. Kalau keringat baunya nggak enak. Dan biasa orang Thariqah itu ngikutin di mana gurunya. Maka Abdul Wahid itu, beliau itu tinggalnya di Basrah. Basrah itu Irak. Kemana-mana beliau pergi pakaiannya seperti itu. Maka murid-muridnya ngikutin dah. Kayak kita kan, karena guru kita pakaiannya najis, maka Haji Udin pakaiannya najis, Pak. Najis dia. Bang Udin enak muda banget, abah aja kayak begitu dia. Jadi jahe-jahe yang terus yang ngikutin dia itu bonus, Pak. Tujuannya ngikutin apa? Tapi benar emang, jasnya kan masih banyak. Ya masih banyak jasnya. Yang belum bayar masih banyak. Jadi maka gini, ketika ada orang mengatakan Abah Aos beda dengan Abah Anom, karena mereka mengatakan jangan bilang sama Abah Aos dengan Abah Anom. Kalau kita kan mengatakan kalau pengen tahu Abah Anom lihat Abah, diprotes tuh. Apa alasan mereka? Lihat pakaiannya. Abah Anom pakaiannya biasa-biasa saja, lihat Abah Aos tuh pakaiannya tuh. Dia nggak tahu mode ya. Dia nggak tahu mode, Pak. Mode pada zaman Abah Anom itu yang paling nyentrik. Pakaiannya Abah Anom pada masanya itu nyentrik, Pak. Bayangin ketemu di cendana ya. Para ulama-ulama pakaiannya pakai sarungan, pakai batik, pakai jubah, pakai igel. Cuman satu kiai, satu ulama yang pakai jas, pakai das. Siapa?
Dulu pakai jas itu nyentrik, kalau sekarang kan enggak. Biasa. Pakai jas udah Biasa. biasa. Jualan buku pakai jas, Pak. Ah. Ah. Mau mikir pakai jas juga, Pak. Ya. Bukan buat kawin doang, dulu buat kawin doang. Pasaran. Mau ngapain aja udah pakai. Ya. Jadi makna yang pertama, Ibnu Taimiyah itu pas sufiyu. Kenapa? Kesederhanaannya. Yang kedua, sofa itu kejernihan hati. Inilah dia bilang sufi as-sofa. Apa maknanya? Kitmanul ma'ani wa tarkul da'awi. Kitmanul ma'ani, menyembunyikan rahasia-rahasia ilahi. Jadi pengalaman-pengalaman rohani nggak menjadi penjualan, Pak. Itu sufi yang benar itu. Jadi kalau lagi zikir mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bukan menjadi penjualan, bukan menjadi dagangannya. Bahkan dia disembunyikan hal-hal yang itu. Apalagi rahasia dia dengan Allah. Nggak boleh rahasia Allah itu disebar-sebarin. Kalau sudah disebarin, tutup sudah sama Allah. Atau dia ngaku-ngaku, tarkud da'awi, ngaku-ngaku atau masih keakuan. Sofa'ul qalb, sufi itu adalah seperti itu. Maka ketika orang-orang sufi berkata, as-sufiyu afdalul khalqi ba'dan nabi. As-sufiyu afdalul khalqi ba'dan nabiyyin. Sufi itu manusia termulia setelah Rasulullah, setelah para nabi. Itu Ibnu Taimiyah enggak membantah. Enggak membantah. Kenapa? Kalau benar dia kitmanul ma'ani wa tarkud da'awi, iya, pantas itu dikatakan seperti itu. Cocoklah kaum sufi itu di bawahnya para nabi. Syekh Abdul Qadir sebenarnya nabi, Pak. Tapi karena la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka sampailah tingkatan tertinggi, yaitu menjadi wali kutub, Khatamul Auliya namanya. Khatam bukan penutup namanya. Khatamul Auliya itu sudah puncaknya wali, yang sebenarnya nabi dia. Nanti ada tuh dalam kitab kemarin saya dikirimin sama salah satu ini, jadi tolong diterjemahkan, ada di sini buku di sini di saya. Ternyata memang Syekh Abdul Qadir cerita, beliau itu mengikuti jejaknya Rasulullah. Jadi injekannya Rasulullah diikutin aja. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Nabi. Ngikutin jejak kakinya Rasulullah, tidak ada yang bisa mengikutin kecuali dia seorang Nabi. Lalu orang itu mengatakan, emang Syekh Abdul Qadir Nabi ya? Bukan Nabi, tapi sebenarnya Nabi. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dia seorang wali, tapi kemuliaannya kemuliaan Nabi. Dari siapa Ustaz? Kitab-kitab tafsir banyak yang ngomong begitu. Maryam binti Imran, kan perempuan. Ada perempuan Nabi? Nggak ada. Tapi dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi dikatakan dia seorang wanita, seorang waliyah, tapi kemuliaannya, karomahnya melebihi karomah para nabi pada saat itu. Itu Siti Maryam. Karomahnya melebihi mukjizat para nabi pada saat itu. Kenapa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria naik ke mihrabnya, wajada indaha rizqa, dia mendapatkan rizki yang bermacam-macam. Ternyata bukan makanan doang, Pak. Apa? Suluknya Maryam, makomnya setiap saat cepat naiknya. Ini yang bahasa Abah ngelihat Abah Anum nggak berkedip.
Kenapa begitu cepatnya Abah Anom naik makomnya? Kalau kita kan enggak, pelan-pelan ada tukang kopi kita ngopi dulu. Jalan lagi, ada yang jahe kita mampir lagi. Kan begitu. Kalau Abah enggak terus aja dah. Kalau saya sih di belakang aja, ke belakang. Udah gitu. Yang penting ngikut udah, Pak. Angel, Pak, angel. Angel teman. Jadi gitu. Ini sufi. Maka Ibnul Qayyim al-Jauzi menjelaskan makna sofa. Apa yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Indah Pak, kalau kita dalam dunia keilmuan itu Masya Allah, indahnya luar biasa. Indah, enak gitu kalau kita lagi enak, lagi ya Allah ada kopi, ada rokok, mertua lewat gak kelihatan Pak, yang jauh, udah meninggal. Angel. Kata Ibnu Qayyim, kalau benar-benar sufi yang sejati, ada sofa yang ketiga sofa, 3 derajat sofa. Apa? Sofaul ilmi, kejernihan ilmu. Kejernihan ilmu. Ini sudah kita dapetin Pak. Kenapa? Thariqah ini mabniun alal kitabi was sunnah. Thariqah kita ini berdiri di atas Al-Quran dan di atas hadis. Tidak ada amalan thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang biasanya orang sering nanya, itu kok sholat duduk? Kita jawab, apakah sholat duduk bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Lihat dalam Sunan An-Nasai, itu dijelaskan Rasulullah sering melakukan sholat sunnah duduk. Bukan karena capeknya, apalagi karena sakit. Ustadz, kok sholat sunnah pakai jamaah? Sholat sunnah obliyah berjamaah, ba'diyah berjamaah, semuanya berjamaah. Bertentangan nggak dengan Quran dan hadis? Enggak. Lihat kitab Tuhfahnya Ibnul Hajar Al-Haytami, itu dijelaskan sholat sunnah ada yang masru dengan sholat jamaah, ada sunnah nggak masru dengan jamaah. Ada sholat sunnah yang masru yang disyariatkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang nggak masru, duha, hajat, istikharah. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ahli hadis, ahli fikih, yang nggak masru pun boleh dilaksanakan dengan. Jadi Abah Aus itu bukan sembarangan. Cuma ngasih PR aja ke kita, nih lempar nih, kasih jawaban kepada mereka. Zikir kenceng-kenceng. Kenceng, nggak boleh zikir kenceng Pak. Bid'ah zikir kenceng. Zikir kenceng itu bid'ah dolalah. Kenceng. Angel tenang. Angel tenang, ragu. Zikir dengan suara kencang. Baru itu. Zikir dengan suara kencang. Dengan suara, ada suara keras. Itu bid'ah atau tidak? Ternyata Al-Quran ada, Pak. Yang apa namanya? Yakadul ladzina kafaru lamma sami'u dzikra qalu wa yaquluna innahu lamma sami'u dzikra surah Al-Qalam wal qalami wa ma yasdurun ma anta bi rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsir wa yusir sampai yakadul ladzina kafaru lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun.
ketika mereka mendengarkan zikra. Ustaz, lihat dalam tafsir. Zikra itu apa? Al-Quran. Zikra itu maknanya Al-Quran. Tapi kan tafsir, beda tafsir boleh, asal jangan beda ayat Quran. Artinya ya akrab dengan dunia tafsir, tapi tafsir itu tafsir manusia, Pak. Ternyata kalau Al-Quran saya berani membantah. Saya takjim dengan Ibnu Katsir, saya takjim dengan Al-Qurtubi, ilmu saya tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi ketika membahas mereka mengartikan Al-Quran, saya berani membantah. Berani, Pak. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Gentleman bukan berantem doang, dalam keilmuan juga ada, Pak. Jangan sama perempuan doang, gentleman. Kemen satu, gentleman dua, Pak. Jadi saya berani membantah itu. Kalau Al-Quran nggak tepat, bolehlah. Tapi kenapa? Ketika mereka mendengarkan Quran, mereka mengatakan dia gila. Sedangkan mereka ahli sastra, Pak. Mereka itu ahli sastra. Dia demen puisi-puisi. Zauk sa'ring syairinya itu luar biasa. Dia dengar sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka mendengarkan Quran, mereka mengatakan ini bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan jin, tapi ini ciptaan dari Allah. Siapa yang mengatakan? Walid bin Mughirah. Dia itu orang kafir, orang Quraisy, ahli syair, sampai mendapatkan alim fi syi'ril jinni. Orang alim dalam syairnya jin. Syair jin ditengerti, Pak. Saking alimnya. Ketika mendengarkan Quran, dibilang ini bukan perkataan manusia. Indahnya luar biasa. Maka kalau ada orang mengatakan, ketika ada membaca Quran, dia mengatakan innahu la majnun, bukan dia yang gila, tapi orang yang ngomongnya gila. Nggak pas, Pak, kalau Quran. Yang pas apa? Ya zikir, Pak. Ketika mereka mendengarkan zikir, mereka mengatakan gila. Lalu pertanyaannya, zikirnya seperti apa? Kalau saya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibilang gila, maka orang yang bilang gila adalah Gila. kan begitu. Kita benar zikirnya subhanallah, 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 subhanallah. Gila dibilang gila, angel, Pak. Gelo. Sampai jam 12 ya. Ya, bentar lagi, oke? Tapi kalau saya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha, ada orang bilang gila, pas enggak? Pas. Lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah, tadi dijelaskan oleh Kiai Munawwir. Udah luar biasa, ahli zikir itu udah luar biasa, Pak. Ada istilahnya an-naumu fi zikri. Tidurnya zikir. Tidurnya zikir. Siapa yang mengatakan, yang ngasih contoh? Abu Hasan As-Sazili, Thariqah Saziliyah. Dia yang nulis Hizib Bahar, Hizib Nasr. Dia ngomong sama muridnya, saya mau zikir, jangan diganggu. Saya mau zikir, jangan diganggu. Ngapain dia? Ambil bantal, dia tidur, Pak. Zikirnya begitu, Pak. Tidur, Pak. Pas bangun, inilah zikirnya orang Thariqah. An-naumu fi zikr. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Sohibul Bait yang telah membukakan pintu rumahnya untuk kita, menggelarkan, menyediakan makan, Masya Allah, luar biasa. Boleh bawa pulang. Bungkut. Pisangnya gede-gede banget. Boleh dibawa pulang yang punya. Mudah-mudahan dibukakan pintunya, rezeki, dibukakan pintu kebahagiaannya, kesejahteraannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah. Ya karena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.